Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namastu, Om Nubhadra, Kaum itu semata. Semoga pikiran baik dan segala penjuru. Ya, baiklah pemirsa laboratorium siaran dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini kita kehadiran 3 orang narasumber dan kebetulan mereka merupakan alumni dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dan dulunya masih sekolah tinggi ya, sekolah tinggi agama Hindu. Nah, di sini kita ingin menggali bagaimana kisah mereka, pengalaman selama kuliah dan setelah selesai berkuliah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Ya, untuk yang pertama mungkin kita perkenalan dulu ya. Ya, masing-masing narasumber mungkin dari Pak Gus Yoga. Oh, iya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, saya Ida Boskada Yoga Pramana, alumni yang dulunya Setahan Gede Puja Mataram, sekarang Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Masuk kuliah angkatan tahun 2010, kemudian tamatnya tahun 2014 di Prodi Pendidikan Agama Hindu. Itu sekolah tinggi ya? Ya, masih sekolah tinggi. Ya, kemudian berikutnya Pak Edi Bagus Wikrama. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang bernama Ida Bagus Putu Wikrama, dulunya masih alumni Staf Gede Puja Mataram. Dia akhir tahun 2017 alumni di sini. Maksudnya dalam tahun 2013. S1-nya? S1-nya, S2-nya dari tahun 2017 sampai tahun 2019 ngambil prodi Linear Pendidikan Agama Hindu atau disebut dengan Dharma Acarya. Oh, itu lanjut ya dari S1 S2 Ya. langsung pendidikan sama. Pendidikan. Konsisten. Ya, mungkin lanjut Pak Yasu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih atas undangannya dan perkenalkan nama saya Wayan Wiasa. Saya angkatan 2008 di Staf Gede Puja Mataram dan selesai tahun 2012. Lalu mengambil jurusan pendidikan agama Hindu. Kemudian juga dapat kesempatan belajar short course di India selama 6 bulan. Selanjutnya saya lanjutkan S2 saya di IADN Denpasar yang sekarang Wan Sugriwo. Nah, jadi itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ada 3 narasumber. Ya, sekarang kita berlanjut. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya berkuliah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Mungkin bisa diceritakan dari Pak Mas Yoga. Oh, ya. Jadi saya dulu ya. Jadi awal kuliah di Setahan Gede Puja Mataram dulu kan masih sekolah Ya, tinggi. masih STAN dulu. Ya, masih STAN dulu. Jadi awalnya tuh sedikit cerita ke belakang dulu. Awalnya kan saya lahir di Lombok Timur. Jadi karena orang tua saya bertugas di Lombok Timur, ibu guru di Lombok Timur. Jadi saya dari kecil tuh istilahnya mendapatkan pendidikan agama itu sangat kurang sampai SMA. Jadi pada saat tamat SMA saya berusaha untuk apa sih pendidikan agama itu, karena saya betul-betul mendapatkan minim. Bahkan untuk sekolah agama pun kami digabungkan kelas 1, 2, 3 jadi 1 untuk SD, SMP, SMA-nya itu. Jadi akhirnya saya berkomunikasi dengan kedua orang tua saya. Izin boleh nggak saya kuliah di Bali seperti itu. Entar dulu, cari informasi dulu apakah di Lombok ada nggak sekolah agama seperti itu. Karena saya tinggal di Lombok Timur kan tidak tahu informasi bahwa di Lomboknya ada loh sekolah negeri agama. Akhirnya setelah mencari informasi, dapat informasi bahwa di Mataram ada loh sekolah agama. Jadi sebelum pergi jauh, apalagi saya dari istilahnya dari kecil tidak pernah merantau, jadi orang tua itu mungkin untuk melepasnya itu belum diizinkan. Jadi coba dulu kuliah yang di dekat saja dulu. Akhirnya saya daftarlah di Gede Puja Mataram, seperti itu ceritanya. Terus untuk kesan pesannya, rasanya saya di Gede Puja Mataram ini mengalami perubahan. Jadi awalnya saya mungkin pada saat sekolah itu introvert, karena mungkin saya dikatakan berprestasi tidak, tapi saya di akhirnya pada saat kuliah berusaha meningkatkan kemampuan saya, ikut organisasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya
sekarang diberikan kesempatan oleh Yang Widi untuk kembali ke alma mater tercinta dengan status yang berbeda. Kalau dulu sebagai mahasiswa, mungkin sekarang diberikan kesempatan sebagai tenaga pendidiknya, seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya untuk Pak Ibu Bagus Wikramo, bagaimana kesan dan pesan selama kuliah di Gede Puja Mataram? Baik, terima kasih. Saya kembali ke awalnya dulu. Saya setelah tamat kuliah, saya bersama orang tua, bapak saya sendiri bekerja di pariwisata Biditur. Setelah orang tua saya pensiun, orang tua saya belajar sastra lontar itu. Setelah belajar sastra lontar, datanglah Pak Ide Bagus Heri sama almarhum Pak Ide Bagus Falgune untuk memperdalam, untuk belajar lagi sastra lontar. Di sanalah Pak Ide Bagus Heri menawarkan saya untuk kuliah di sekolah ini. Saya pikir apa saya dapatkan kuliah itu, saya coba dulu. Ternyata saya belajar di sini, saya banyak mendapatkan pengalaman, ilmu yang belum saya ketahui. Seperti contohnya di sekarang ini saya maupun saya di bidang pendidikan, namun saya lebih sangat senang dan bangga masuk di sekolah ini karena saya bisa memperdalami juga melestarikan sastra lontar Hindu kita yang dulunya akan musnah. Jadi kesan saya itu setelah saya keluar dari kampus ini, saya dikasih kesempatan untuk di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Hindu yang khususnya sekarang tugas di Lombok Barat, dan saya sekarang ini melestarikan sastra lontar Hindu yang dimana diberikan percayaan oleh dosen-dosen yang ada di IAHN Gede Puja Mataram. Jadi pesan saya bagi siapapun yang untuk melanjutkan kuliah di IAHN Gede Puja Mataram, janganlah ragu dan takut untuk kuliah, karena di sini terobosan yang untuk dapatkan bukan untuk dijanjikan untuk bekerja. Kita bisa berkreativitas sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang kita miliki. Begitulah yang saya dapatkan selama ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu Bagus Wikramo. Selanjutnya Pak Wayan Wiasa, mungkin kesan dan pesan. Baik, saya cerita dulu ya Ya. dari awal kenapa saya kuliah di sini. Ya. Saya sedikit berbeda dengan Gus Yoga. Ya, kalau beliau mengatakan bisa dikatakan tidak pernah merantau, Ya. tapi saya dari kecil merantau. Ya, itu kebalikan. Jadi ketika saya kelas 5 SD, saya sudah merantau di Dompu, ikut transmigrasi dengan orang tua. Lalu ketika SMP saya merantau lagi, tidak bersama orang tua. Nah, ketika SMP itu saya mulai tertarik dengan pelajaran agama. Karena di Dompu itu sangat minim dapat pelajaran agama. Itu pun hari Minggu kita berkumpul bersama dari semua kabupaten untuk belajar karena guru agama sangat sedikit pada saat itu. Nah, di situ saya tertarik untuk belajar agama. Nah, menariknya lagi ketika SMA saya tidak tertarik gitu, tapi saya tertarik ke pariwisata. Karena pada saat itu banyak alumni yang belum diangkat. Saya pragmatis ya. Wah, kalau ini pada saat itu kalau saya lanjut ini nanti sulit saya dapat kerja. Begitu mindset saya. Mending saya harus ke pariwisata. Toh nanti saya akan balik ke Bali seperti itu. Itu yang mindset saya ketika goal saya waktu SMA. Nah, entah kenapa karena terbatas biaya dan mendengar informasi bahwa di Stah Gede Puja Mataram di Lombok ada beberapa beasiswa yang dapat bisa kita peroleh gitu. Nah, hal itu membuat tertarik lagi. Akhirnya hadir di sini bisa menempuh pengetahuan selama 4 tahun di Stah Gede Puja Mataram. Dan menariknya lagi ketika di dunia kerja saya berkecimpung ya terkait dengan spiritual agama tetapi di pariwisata. Jadi bagi saya antara goal saya ketika SMP dan SMA itu nyambung jadinya. Jadi hal itu bagi saya sangat menarik.
Nah, hal yang paling berkesan di Staf Gede Pujo Mataram adalah saya banyak belajar, banyak bertumbuh karena bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik yang membimbing saya. Bahkan saya merasa sangat bangga dan saya menganggap kampus S1 saya adalah ibu kedua saya yang melahirkan saya. Nah, oleh karena itu bagi saya kuliah di Staf Gede Pujo Mataram tidak sekedar kita mendapatkan pekerjaan secara profesional, tetapi ada sesuatu yang akan kita peroleh di dalam diri kita. Ya, itu yang secara pribadi yang saya rasakan. Karena dengan saya kuliah di sini, saya dapat berkesempatan mendapatkan beasiswa ke India selama 6 bulan, yaitu tentu dengan membangun jaringan. Ya, saya dibantu oleh Asram juga untuk mendapatkan beasiswa luar biasa bagi saya dan pengalaman yang luar biasa. Begitu juga sampai bisa lanjut S2 dapat beasiswa, dan tentunya bagi saya itu adalah akarnya di Staf Gede Pujo Mataram. Nah, untuk mendapatkan itu menurut saya saya selalu berpikir bahwa harus ada goal yang kita cari. Harus kita punya target atau planning mengapa harus saya di sini seperti itu. Karena itu yang sangat penting. Nah, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih tereksplor, tentunya kita sebagai mahasiswa tidak cukup hanya sebagai kuliah saja secara akademik, tetapi hal yang sangat luar biasa saya dapatkan di non akademik juga. Ya, salah satunya juga yang ketua pers kita ya, yang banyak sekali menginspirasi. Nah, itu kira-kira yang kesan yang luar biasa yang bisa saya rasakan, dan saat ini saya menemukan pekerjaan yang benar-benar saya nikmati. Artinya saya menemukan passion, benar-benar saya melakukannya dengan penuh kesenangan ya, walaupun seperti pekerja keras tapi capek itu terobati. Ada santosa atau kepuasan di situ yang saya rasakan. Nah, tentunya ini yang bagi saya yang penting sekali ketika harus kita belajar ya. Tapi inti dari sebuah perjalanan kita itu adalah, kalau saya pribadi adalah goal ya, kemudian tekuni suatu bidang yang kita senangi, dan akhirnya kita akan menemukan apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi passion kita. Barangkali demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Walyase, luar biasa tadi penyampaian. Ya, sekarang kita berlanjut ke mungkin ada pengalaman organisasi waktu di kampus, mungkin bisa diceritakan mungkin dari Pak Dewa Yoga. Ya. Jadi untuk organisasi di kampus sendiri, saya termasuk orang yang mengikuti hampir 80% UKM pada saat itu ya. Pada saat itu bisa dikatakan saya hampir mengikuti 80%. Kenapa? Karena di kelas kami, kemudian pada saat itu saya di prodi pendidikan sama dengan Pak Wiase dan Bapak Edo Wikrana juga. Jadi di sana jumlah kami mungkin waktu itu tidak banyak, sedikit ya. Jadi di dalam kelas tuh ada ketua HMJ-nya, ada ketua Dharma Gita, ketua Upakara. Jadi kami saling mendukung satu sama lain. Setiap kegiatan Upakara saya ikut. Kegiatan UKM yang lain Dharma Gita saya ikut. Padahal sebenarnya saya fokus di UKM Yoga. Jadi perlu diketahui Bapak Wiase ini adalah senior saya di UKM Yoga. Jadi pada saat beliau sebagai ketua, saya masuk sebagai anggota mahasiswa baru waktu. Termasuk juga Pak Beni, senior saya di UKM Yoga juga. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa organisasi kampus itu adalah tempat belajar seperti yang dikatakan Pak Wiase tadi, tempat belajar di mana kita dapat memperoleh sesuatu yang kita tidak dapatkan di perkuliahan.
Contohnya bagaimana berkomunikasi antar teman, memberikan istilahnya perintah dengan baik, bukan perintah mungkin ya, pertolongan seperti itu. Karena dalam organisasi kan adalah kerjasama tim. Iya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi satu dengan sama lain dengan mengurangi ego masing-masing, bagaimana berkomunikasi dengan pembina maupun orang-orang luar kampus yang kita melakukan hubungan komunikasi kerjasama itu perlu kita pelajari di sana. Nah, ilmu itulah yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan di organisasi. Untuk intern kampus yang tadi UKM, BEM dan lain sebagainya, HMJ. Untuk di luar kampus salah satunya mungkin saya ikut organisasi luar, MHDI. Jadi dari semua organisasi itu kita belajar yang kita bisa atau gunakan bekal bagaimana sih besok di dunia kerja, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, melakukan sosialisasi maupun melakukan suatu penawaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Pak Soga, lumayan banyak ya pengalaman organisasinya untuk kuliah. Sekarang jadi pembina juga ya? Ya, sekarang kebetulan sebagai pembina UKM musik. Jadi ilmu yang saya dapatkan selama kuliah dulu saya kembali istilahnya bagikan ke anggota UKM musik yang sekarang maupun ke pengurus HMJ pendidikan yang lain. Karena kebetulan saya dipercaya untuk ikut aktif di HMJ dan mengajar untuk pendidikan juga sekarang seperti itu. Ya, Kembali lagi ke kampus ya. ya. Ya, kemudian berikutnya untuk Pak Edi Bagus Sutrama, mungkin ada pengalaman organisasi yang tadi ikutin untuk kuliah. Baik, terima kasih. Saya dulu waktu kuliah di sini, saya bingung untuk apa saya ambil untuk organisasinya, karena di sini banyak organisasi-organisasi yang unggul dan sangat baik. Namun ada dua saya ambil yang memang saya paling utamakan tertarik itu dalam Dharma Gita. Karena dalam Dharma Gita itu di sana kita dapat melakukan yajna dengan suara. Dengan yajna suara ini kita bisa memberiannya dengan tenaga maupun dengan uang yang dikatakan. Namun yajna paling utama itu yajna suara. Disinilah saya fokus pada UKM Dharma Gita. Selain itu saya juga tertarik pada UKM Yoga, karena di UKM Yoga itu di sana selain dapat kita untuk olahraga tubuh, di sana kita melatih pranayama, yang dimana pranayama pengatur nafas itu tujuannya untuk membersihkan diri dan untuk mengolah struktur tubuh kita menjadi hilang dari sifat ego dan sifat sadurku. Selain UKM Yoga, UKM tersebut saya juga ikut dalam organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sana saya dipercayai sama teman-teman untuk mengurus juga berkecimpung gabung dalam pengurusan sekolah ini, kampus ini untuk menjadi unggul dan maju. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pak Edi Bagus Sutrama pengalamannya. Selanjutnya Pak Wayan Biasa, mungkin bisa ceritakan pengalaman organisasinya. Ya, terima kasih. Saya sejak tiba di Lombok waktu tahun 2018 sudah mulai ikut KMHDI. Nah, itu adalah salah satu organisasi di luar kampus yang bisa diikuti oleh semua kampus di Mataram, khususnya yang beragama Hindu. Nah, di situ banyak saya mendapat ide-ide ataupun edukasi dari senior-senior. Dan selanjutnya setelah itu saya tertarik sekali dengan organisasi, walaupun waktu SMP SMA sama sekali tidak pernah ikut OSIS lain sebagainya ya. Jadi tapi karena ada motivasi, kemudian ide-ide dan bahwa organisasi itu sangat penting untuk membangun jaringan. Nah, dari situ saya tertarik. Nah, dengan itu saya mulai ikut aktif di BEM ya dan yoga, UKM Yoga. Nah, dan juga masih tetap aktif di KMHDI. Nah, setelah semester 3 saya berpikir bahwa harus ada sesuatu yang harus saya dapatkan di sini ya. Setelah itu saya fokus hanya di UKM Yoga ya.
saya mengambil posisi sebagai ketua UKM Yoga dan fokus untuk mengembangkan diri saya dan membuat beberapa kegiatan. Nah, dari situ mulai saya terbuka bahwa sesungguhnya kuliah itu tidak semata-mata hanya belajar dengan Bapak Ibu guru dosen, tapi di luar itu yang luar biasa bisa kita explore, ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita ketika kuliah tidak mesti harus sesuai dengan apa yang menjadi jurusan kita, karena kuliah itu adalah menemukan jati diri, ya. Kadang-kadang banyak cara, tetapi organisasi kemahasiswaan itu akan membantu mengeksplor, ya, bahwa akan menemukan passion atau apa yang sebenarnya menjadi bakat atau potensi kita kalau kita berani mengekspornya. Nah, saya melihat di Stah Gede Purjo Mataram bahwa ada hal yang sangat spesial, yaitu UKM Yoga. Kenapa saya anggap UKM Yoga itu spesial? Karena yoga itu sudah dimiliki oleh masyarakat dunia. Saya melihat peluang di situ. Jadi setidaknya ada plus yang akan saya dapatkan ketika saya tamat. Seandainya saya akan mengajar sebagai guru dan saya ada plus bisa yoga dan bisa mengajar yoga, ini luar biasa. Nah, saya dalami hal itu. Ternyata ketika saya dalami itu yang banyak mengantarkan perjalanan-perjalanan ataupun yang sangat mengalir yang saya rasakan. Ya seperti Ligos katakan tadi, bahwa mungkin di situ adalah bentuk ada pernapasan, ada latihan, kita bisa menemukan diri kita lebih dalam. Who am I? Siapa diri kita? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, untuk kuliah jangan pernah membandingkan kuliah kampus A, kampus B, atau kampus C, atau grade A, grade B, atau grade C. Niat yang paling utama, kemudian bagaimana Anda mengeksplor ketika berada di kuliah itu, berada di bangku kuliah. Kalau dimanapun, kalau kita kuliah hanya datang, pulang, kampus, tidur, ya grade apapun akan tidak akan bisa maksimal. Karena sebenarnya Tuhan sebagai memberikan kita, sebagai penakdir kita, bisa dikatakan pekerjaan kita itu di tangan Tuhan, ya. Tapi kalau kita tidak mengeksplor, Tuhan bisa lepas tangan. Nah, oleh karena itu, organisasi ketika kuliah itu sangat penting. Namun tidak mengesampingkan akademik, ya, karena itu sangat fundamental, dan organisasi adalah sebagai ekspor untuk membangun jaringan sehingga menemukan benar-benar ini loh diri saya seperti itu, barangkali itu. Terima kasih Pak Wan Yase atas pengalaman organisasinya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai pekerjaan saat ini dan sudah berapa lama menggeluti, walaupun ada sampingan apa sampingan ya, pilihan promosi juga. Ya, ya mungkin Pak bagus ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Terkait pekerjaan sekarang, bukan kebetulan. Sekarang saya bertugas di IHN Gede Purjo Mataram selaku ASN, yaitu selaku dosen di Prodi D3 Kepanditaan dan banyak aktif mengajar di Prodi Pendidikan Agama Hindu, khususnya di Fakultas Dharma Acarya. Tapi sebelum sebagai dosen, dari akhir semester pada saat kuliah S1 dulu, yaitu pada sekitar tahun 2012 ke atas, jadi saya sudah bekerja mungkin freelance ya, sebagai instruktur yoga. Seperti yang diketahui, sama seperti Pak Wiyase, saya banyak belajar sama beliau juga. Beliau dulu senior saya di UKM Yoga, jadi beliau sebagai ketua. Kemudian selanjutnya
saya yang menggantikan sebagai ketua OKM pada saat itu. Nah, di sana kebetulan kami sama-sama membuat suatu organisasi dengan Pak Edi Aryawan sebagai guru kami. Di sana kami buat Lombok Yoga Center. Nah, di sanalah kami selain kuliah juga belajar bagaimana sih membuat organisasi di luar kampus. Nah, dari organisasi luar kampus itu kami diberikan tugas sana untuk mengolah suatu organisasi itu, bagaimana mengatur tenaga pendidik, mengajar, kemudian seperti itu. Jadi kami dibentuk oleh Pak Edi pada saat itu, sampai saat ini dibentuk bagaimana sih menjadi seorang instruktur. Nah, itu salah satu bekal saya khususnya yang pada saat itu tidak memiliki skill apapun, akhirnya ikut UKM Yoga dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, melatih, olah tubuh dan lain sebagainya. Nah, dari sanalah pengalaman pekerjaan yang dimulai. Akhirnya setelah menjadi instruktur yoga sambil juga saya melakukan tugas sebagai penyuluh. Sempat 1 tahun dulu sebagai penyuluh agama Hindu. Mungkin ya sama kayaknya sama Pak Beni kayaknya dulu ya. Ya sama Pak Beni dan beberapa teman lain juga pernah jadi penyuluh non PNS. Selanjutnya mendaftar di tahun 2019 untuk ASN dosennya dan Asungkara diterima di alma mater tercinta saya, di mana tempat banyak ilmu yang saya dapatkan. Mungkin dari sana saya dapat pelajaran bahwa ilmu yang saya dapatkan kemarin harus saya bagikan kembali ke adik-adik atau ke mahasiswa yang sekarang seperti itu. Jadi seperti itu ceritanya Pak Beni. Lombok Yoga Center itu masih ya? Untuk Lombok Yoga Center masih sampai sekarang. Yang beberapa tim kami memang masih membuka kelas yang intern, ada yang di Lombok Yoga Centernya langsung, ada yang juga di hotel-hotel seperti itu. Di mana kantornya sekarang? Kantornya masih di perempatan ABN Tubuh. Oh, masih? Di sana. Tidak pindah masih. Dan tadi pelanggan sana. Ya, pelanggan spanduknya masih di sana. Masih? Ya, jadi masih aktif di sana untuk Lombok Yoga Centernya. Tapi masih aktif melatih sana juga? Tetap. Tetap. Untuk melatih yoga mungkin intensitasnya tidak sebanyak yang dulu ya. Oh, jarang. Apalagi dulu kan belum ada tugas tambahan sebagai dosen, sekarang sudah menjadi dosen, jadi prioritas utama yang melakukan tridharma dulu sebagai dosen. Dan setelah itu baru jika ada kesempatan, peluang baru kita melatih untuk di instruktur yoganya. Luar biasa. Ya. Sampingannya. Ya, kita berlanjut ke Pak Edi Bagus Wikrama, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan sampingannya kalau ada. Ya. Baik, saya setelah lulus dari sini, saya mencoba untuk melamar, ada kesempatan untuk melamar menjadi dosen di kampus tercinta ini. Namun karena nasib dan sebagainya, saya belum diberikan kesempatan, belum diberikan kesempatan untuk berada di sini. Ya. Lalu saya beralih ke sebagai penyuluh di Kementerian Agama. Saya di sana menjadi penyuluh dari awal tahun 2019. Pada saat itu awal corona. Namun pada saat jadi penyuluh, saya bingung apa saya harus perbuat jadi penyuluh. Corona tidak boleh kita untuk keluar beraktivitas dan sebagainya. Lalu saya punya peluang sampingan itu yang Astungkara sampai sekarang berjalan. Saya berusaha untuk membuat les aksara Bali secara online, kemudian membuka untuk pelestarian lontar, mengkaji lontar dan menulis karya tulis lontar. Dan di sanalah banyak peminat yang untuk ikut pelestarian dan untuk belajar aksara Bali. Dan itu saya sampai sekarang dan tetap berjalan. Namun sekarang saya masih sebagai penyuluh dan juga berjalan sebagai pelestarian lontar di masyarakat manapun. Dan itu disetujui dan tetap diteruskan jalan oleh dosen yang dulu membimbing saya, itu Bagus Eri Juniartawan dan Ibu Agung Istranem, untuk terus melestarikan sastra-sastra budaya Hindu kita. Mungkin itulah pengalaman saya selama ada di Yahan Gede Puji Mataram. Di wilayah mana penyuluhnya? Saya wilayahnya di Lombok Barat, sekarang tugas di Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Sendiri sana? Saya untuk Gunung Sari saya sendiri, namun untuk wilayah Batu Layar yang saya bertugas Putu Witendra
namun diberikan tugas untuk dua wilayah dikolaborasikan untuk 2 pembinaan. Oh, Begitu. terima kasih atas pengalaman dari Pak Mbok Sukrama. Selanjutnya Pak Wayan Yase, mungkin pengalaman kerjanya. Baik, setelah saya tamat S2 tahun 2017, saya sempat mengabdi di Wahen Sugriwo ya untuk mengajar di salah satu prodi yoga dan kesehatan, untuk mengajar yoga healing dan anatomi yoga dan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan yoga. Dan sekaligus juga saya bekerja di salah satu tempat yoga di Ubud, yaitu Yoga Barn ya, di wellness centernya yang lebih ke holistik. Dan sampai saat ini saya masih sebagai korektor di Universitas Terbuka Denpasar terkait dengan pendidikan mengkoreksi mata kuliah dari mahasiswa itu di UD Denpasar. Dan setelah COVID ya, setelah COVID saya mengundurkan diri dan fokus untuk di holistik ya, sebagai life coaching, untuk berbagi tentang local wisdom, tentang psikologi yoga kepada bule-bule yang datang untuk beryoga. Nah, di situ sekarang yang menjadi profesi saya secara profesional ya, saya geluti itu sejak 2017. Dan pekerjaan yang saya rasakan sekarang itu tentu yang adalah buah dari kerja atau kuliah saya ketika di Staf Gede Pujo Mataram. Karena mulai disinilah saya mengenal yoga, dan akhirnya pekerjaan yang saya peroleh sekarang itu lebih profesional di arah tersebut. Karena saya berpikir begini, bahwa sepertinya tenaga saya lebih dibutuhkan di praktisi ya, artinya lebih bermanfaat. Teman-teman sudah banyak yang mengabdi kembali ke kampus, saya coba di luar begitu. Artinya jadi banyak hal yang bisa digarap. Karena kenapa saya katakan demikian, bahwa katakanlah yoga adalah roh kita, darah daging kita yang kita pelajari dari turun-temurun leluhur kita. Tentu ketika kita mengajarkan kepada orang-orang akan lebih memiliki esensi ya. Nah, tentu dengan yoga yang mendunia sekarang, orang datang ke Bali belajar yoga tentang local wisdom, saya bisa berbagi hal-hal tersebut yang saya dapatkan ketika kuliah S1, S2. Tentu itu bagi saya lebih bermanfaat. Oleh karena itu, ketika setelah COVID, saya dedikasikan diri saya untuk fokus dan melepas saya sebagai dosen luar biasa di UIN Denpasar, dan kebetulan pada saat itu istri diterima di kampus tercinta juga. Akhirnya harus ada yang benar-benar menjadi praktisi ya, dan bagi saya itu adalah pilihan. Tentu ya, bagi saya itu luar biasa ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Wayan Yase atas pengalaman kerjaannya sebagai praktisi yoga. Ya, kemudian mungkin bisa diceritakan bagaimana tipsnya sehingga bisa sampai di posisi ini. Jadi kan ini luar biasa pengalaman pekerjaan. Terkait tips bagaimana untuk mencapai hal ini, tentu saja setiap orang punya tipsnya masing-masing. Karena keberhasilan seseorang kan mungkin punya kacamata berbeda terkait keberhasilan. Nah, kalau saya pribadi, untuk apa yang sudah saya lakukan, mungkin bisa dikatakan tips atau tidak.
Yang pertama yaitu lakukan sesuatu dengan sebaik mungkin terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita dalami, apapun yang kita pelajari itu pelajari dengan sebaik-baiknya sampai betul-betul kita paham akan apa yang kita lakukan itu. Tidak lupa juga perlu adanya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri yang dimaksud di sini kita harus tahu kapan harus kita melangkah dengan sekuat tenaga, kapan harus istirahat sejenak. Jadi pada saat kita berusaha sebaik mungkin dan mungkin hasilnya belum mencapai apa yang kita inginkan, karena proses untuk mencapai PNS saya ini kalau boleh cerita sedikit, dulu pernah daftar juga di Bali di Tahan Pukuturan tapi belum berhasil. Sebagai dosen awalnya baru tamat S2, jadi langsung daftar sebagai dosen belum berhasil, tapi setelah itu saya mencoba untuk kembali pulang dan mendaftar di kampus sendiri dan akhirnya Asnegara ada rezeki. Nah, dari sana maksud saya kita itu ada kalanya mungkin kita belum mencapai apa yang kita harapkan dengan usaha kita maksimal. Tapi yang perlu dalam yoga sih saya kutip kata-katanya ada abhyasa, melakukan sesuatu dengan terus-menerus. Nah, jadi walaupun belum berhasil tapi kita berusaha melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas dan lakukan dengan terus-menerus, tidak lupa juga doa dari kedua orang tua dan orang-orang tercinta. Jadi di sana kita memiliki semangat untuk melakukannya. Nah, dari doa, harapan, usaha yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan hasil. Baik itu hasil mungkin yang kita harapkan maupun hasil yang suatu yang diharapkan orang lain atau orang-orang tercinta kita seperti itu. Jadi itu kalau dari saya pribadi tipsnya. Ya, terima kasih Pak Bagus Yoga atas tipsnya biar sukses menjadi dosen. Ya, selanjutnya untuk Pak Bagus Wikrama. Baik, terima kasih. Untuk tips saya ini untuk ampun kalau masih di penyuluh saya belum bisa berikan tips, namun di sana kita tetap berusaha dan semangat karena saya masih di sana masih kontrak dasarnya bukan untuk. Namun di tips saya ini bagaimana kita untuk mempelajari sastra maupun aksara Bali, bahasa Bali kita untuk dapat dilestarikan sebagai generasi kita. Satu, di sini kita harus mengetahui apa tujuan pertama kita belajar, dan kedua berusahalah kita belajar memperdalami sampai manalah kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita, lalu didasari oleh hobi dan tekad yang sangat kuat. Selain hobi dan tekad sangat kuat, kita perlu juga memohon izin pada Ide Sang Diwasum atau Dewi Saraswati untuk diberikan jalan supaya kita bisa ke arah mana yang kita bisa tuju, ke arah mana yang kita bisa laksanakan. Dan yang terakhir, apapun yang kita lakukan, usaha kita lakukan, janganlah menyerah, janganlah untuk menghindari seperti yang dinyatakan dalam naskah Kekawin Ramayana, agawe suke wong len, buatlah sesuatu untuk orang lain, tanyase karya kinasi, usaha itu yang kamu lakukan akan mendapatkan pahalanya kemudian. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih tipsnya Pak Bagus Wikrama. Selanjutnya Pak Wayan Yase mungkin bisa berikan tips. Baik, saya sedikit sama dengan Gus Yoga ya, bahwa ada 3 tips kita untuk meraih sukses dan menemukan passion kita. Pertama, hormati orang tua, ya, karena beliau adalah guru rupa ke kita. Karena guru adalah pencerah. Kalau itu tidak kita hormati, maka kita akan gelap di situ. Ya. Kemudian yang kedua, hormati guru. Guru bisa dosen kita, guru kita di sekolah, siapapun yang memberikan kita pelajaran dalam hidup kita, baik memberikan pelajaran secara negatif tetapi membuat kita bertumbuh, adalah guru kita. Harus kita hormati dan berterima kasih. Dan yang ketiga yang paling penting adalah fokuskan satu bidang. Fokuskan satu bidang yang Anda hobi, yang Anda senangi. Nah, di situ akan pasti meraih kesuksesan. Hal itu saya temukan ketika semester 2. Kebetulan saya ke Bali, saya ketemu seorang dosen dan beliau sederhana mengatakan, kalau kamu ingin sukses, fokus satu bidang. Nah, setelah itu saya cerna, ternyata semester 1, semester 2 saya masih banyak
bidang, saya masih mencari. Nah, saat inilah saya harus mefokuskan satu bidang, apa yang harus saya tekuni, saya perdalami, saya taruh energi saya di bidang tersebut, sehingga itu menjadi sebuah karma yoga atau yoga itu sendiri. Nah, barangkali kalau saya pribadi, itu yang saya lakukan bisa sampai di saat ini. Terima kasih. Terima kasih tipsnya Pak Wemiase. Selanjutnya kita sesi terakhir ya. Sekarang kita closing statement masing-masing narasumber, mungkin apa pesan-pesan yang ingin disampaikan, mungkin kita persilahkan. Pertama dari Pak Ibu Yoga. Saya terus yang pertama nih. Apa ya? Izin ya. Biar santai. Jadi ya. Untuk closing statementnya, jadi di sini harapan saya, siapapun yang menyaksikan video ini, untuk dalam proses mencapai tujuan kita di hidup ini, baik itu suatu kesuksesan ataupun pekerjaan dan sebagainya, ada baiknya kita memang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja memperoleh restu dari orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua, seperti itu. Kemudian jangan lupa berdoa, itu saja kalau dari saya. Karena dari pengalaman yang saya alami, restu, doa, dan usaha itu menjadi satu. Jadi tanpa itu rasanya perjalanan hidup ini mungkin banyak, jika dilihat ke belakang, banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa saya capai tanpa ketiganya. Jadi perlu ada restu, doa, sama usaha dalam melakukan atau mencapai apa yang kita inginkan. Itu closing dari saya, Pak Ben. Terima kasih Pak Gus Yoga. Selanjutnya Pak Ibu Wikrama. Baik, saya tidak banyak untuk berikan pesan-pesan. Yang saya berikan ada 3 yang untuk konsep utama, yaitu 1, kita fokus kemana arah kita, apa yang kita perbuat. Kedua, tekad kita kuat dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ketiga, tidak jauh lagi dengan Pak Bagus Yoga, dengan yang lain, kita harus pertama itu doa, karena tanpa ada doa itu tidak akan semua akan berhasil. Jadi ketiga itu yang sudah kita lakukan, maka hasilnya itu pasti akan lebih baik. Tanpa melakukan apapun, jangan memikirkan hasil itu akan datang setelah kita melakukan sesuatu apa yang kita perbuat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ibu Wikrama. Selanjutnya yang terakhir Pak Wemiase. Baik, kalau closing statement dari saya tentunya sudah diwakili ya oleh Gus Yoga dan Gus Wikrama. Kalau saya pribadi lebih pada tentang mengajak generasi muda, khususnya yang beragama Hindu, untuk ayo belajar ke Stah Gede Pujo Mataram, ya, karena kami yang duluan sudah merasakan manfaatnya dan sudah menemukan passion kami masing-masing. Tentunya dari hal itu, ketika sudah berani memasuki, harus benar-benar fokus, ya, fokus di akademik dan non akademik, geluti 2 bidang itu, dan bisa saja nanti ketika sudah di sini akan mendapatkan bonus-bonus lain, mungkin pacar, pasangan dan lain sebagainya, karena kita berada di tempat ya yang misalkan salah satunya perguruan tinggi di NTB. Tentunya selain mendapat ilmu, kemudian pengetahuan dan juga profesi kedepannya, bisa mendapat pasangan. Terima kasih. Pengalaman pribadi kayaknya. Pengalaman sama. Sama. Dapat jodohnya di kampus. Ya, baiklah pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, tidak terasa waktu kita sudah mepet ini, jadi kami berikan informasi bahwa saat ini kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Pujo Mataram sedang membuka pendaftaran untuk gelombang kedua penerimaan mahasiswa baru. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk bergabung,
kami persilahkan untuk mendaftar lewat link website atau bisa langsung hadir ke kampus. Jadi di sini sekarang sudah ada sekitar 13 prodi. Ya, ini kalau seperti Ya, jadi masuk Mas Cak. Jadi di kampus Institut Agama Negeri Gede Puja Mataram ini sudah lebih banyak prodi umum. Jadi kalau dulu mungkin banyak agama ya, sekarang sudah mayoritas umum dan gelarnya juga sudah disetarakan. Tidak ada HH-nya lagi. Ya, sekarang SPD, SE. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik memperdalam pengetahuan agama atau umum, jadi bisa bergabung ke Institut Agama Negeri Gede Puja Mataram, karena di samping secara gelar sama, kemudian keunggulan dari kami adalah SPP-nya terjangkau, jadi tidak terlalu mahal dibanding kampus negeri lainnya di NTB. Jadi kalau di NTB ini kampus negeri ada 3, ada Jahan Gede Puja Mataram, Bram, sama UIN. Nah, kita salah satu kampus agama Hindu yang bisa dibilang sudah cukup lama ya, dari 2001 sudah dinegerikan, dan banyak alumni yang sukses seperti yang hadir di tempat kita ini. Dan kami harapkan bagi rekan-rekan yang ingin menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, atau ingin nyari jodoh tadi kayaknya, ya itu bisa bergabung. Saya juga sebagai alumni juga mengakui bahwa kuliah di kampus ini sangat luar biasa. Jadi saya konsisten di sini dan sengkara rezekinya di sini juga. Nah, yang saya harapkan mudah-mudahan bagi pemirsa dimanapun berada bisa bergabung bersama kami dan bisa ikut merasakan bagaimana pengalaman berada di kampus ini. Mungkin cuma itu dari saya. Ucapkan terima kasih pada ketiga narasumber atas kehadiran, waktunya dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi.